Andrea Iannone dengan berani sebut Marc Marquez belum sebanding dengan Valentino Rossi. Di tengah gemerlapnya persaingan MotoGP dari masa ke masa, satu perdebatan klasik kembali mencuat. Siapa sebenarnya pembalap terbesar sepanjang sejarah modern? Pertanyaan itu kembali panas setelah Andrea Iannone, mantan pembalap MotoGP yang kini berkarir di World Superbike, mengungkapkan pendapat tajam yang berbeda dari arus besar para penggemar. Marc Marquez, sang fenomena yang berhasil menyamai jumlah gelar Valentino Rossi di kelas Premier 7 gelar, sering disebut sebagai rival terdekat The Doctor dalam perbincangan tentang GOAT, Greatest of All Time. Namun, Iannone menilai perbandingan keduanya belum berada pada level yang benar-benar seimbang. Sebagai pembalap yang memulai karir GP sejak 2013 dan pernah bertarung langsung melawan ikon-ikon seperti Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, hingga Marc Marquez sendiri, Iannone punya perspektif unik. Ia tidak hanya melihat catatan statistik, tetapi juga kualitas teknis, gaya balap, dan pengaruh besar yang dibawa masing-masing sosok ke pedok MotoGP. Dalam wawancaranya, Iannone tidak menampik kualitas luar biasa Marc Marquez. Ia bahkan mengakui bahwa kemampuan Marc Marquez berada di luar kategori normal. Tidak ada yang bisa meragukan talentanya, ujar Iannone. Ia cepat, agresif, dan seorang juara yang terbukti. Semua orang tahu itu. Namun, pengakuan itu bukan berarti Marquez otomatis masuk daftar pembalap favorit Iannone. Disinilah pandangan menarik sang pembalap Ducati Superbike 2025 tersebut membuat banyak orang tercengang. Menurut Iannone, Marc Marquez adalah pembalap yang luar biasa, tetapi belum berada pada posisi yang sama dengan Valentino Rossi dari sisi keseluruhan paket, baik pengaruh, evolusi gaya balap, maupun daya tarik historisnya. Rossi dianggap sebagai figur yang tidak hanya memenangkan gelar, tetapi mengubah wajah MotoGP secara global. Iannone menekankan bahwa perbandingan antara keduanya tidak sekadar soal angka gelar, tetapi lebih kepada konteks dominasi, level kompetisi saat masing-masing mendominasi, dan bagaimana mereka mengubah arah perkembangan kompetisi. Dalam analisis teknis, Rossi dianggap sebagai pembalap yang bertransformasi dari era 2 tak ke era 4 tak, serta mampu menang dengan berbagai pabrikan. Sementara Marc Marquez lebih dikenal sebagai pembalap dengan strategi ekstrim, pengereman super agresif, sudut miring ekstrim, serta kemampuan menyelamatkan motor dengan cara yang hampir tidak mungkin ditiru pembalap lain. Tetapi bagi Iannone, hal itu belum cukup untuk membuat Marc Marquez berada di posisi yang sama dengan Rossi dalam urusan icon motorsports, sebuah kategori yang melampaui sekedar siapa yang paling cepat di trek. Iannone tidak menyebut Marc Marquez buruk, justru sebaliknya. Ia mengakui Marc Marquez adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia lawan. Namun ketika berbicara soal favorit pribadi dan siapa yang ia anggap paling lengkap sebagai pembalap MotoGP, Iannone menempatkan Rossi dan beberapa nama lain di atas Marquez. Komentar Iannone ini tentu memantik reaksi dari berbagai kalangan. Sebagian pendukung Marc Marquez berpendapat bahwa Marc Marquez telah membuktikan dirinya dengan gaya balap radikal yang mendefinisikan ulang MotoGP. Sementara penggemar Rossi merasa apa yang dikatakan Iannone selaras dengan kontribusi besar Rossi terhadap popularitas ajang balap ini. Pada akhirnya, pandangan Iannone membuka kembali diskusi panjang yang tidak pernah padam. Siapa sebenarnya yang paling hebat? Rossi atau Marquez? Sebuah diskusi yang akan terus hidup seiring legenda baru terbentuk, sementara para pembalap hebat lain terus datang dan pergi. Era emas Ducati mulai retak. Wajah cemas para pembalap terlihat di tes Valencia 2026. Sebuah pemandangan janggal muncul di padok Ducati setelah tes MotoGP 2026 di Valencia rampung. Bukan sorak kemenangan, bukan juga senyum puas seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan ekspresi cemas yang justru membuat para pengamat mengernyit. Ada apa sebenarnya di balik atmosfer tegang yang menyelimuti tim yang selama ini dikenal sebagai penguasa MotoGP modern itu? Perbandingan suasana ini begitu mencolok. Pada uji coba musim 2025 lalu, Marc Marquez langsung melesat mengikuti Alex Marquez sejak menit awal tes. Kala itu, semua terlihat harmonis dan penuh optimisme. Hasilnya pun nyata. The Baby Alien mendominasi musim 2025 dengan cara paling brutal yang pernah dilakukannya sejak era Honda emas. Marc Marquez menutup 2025 dengan gelar dunia ke-7, menyamai torehan legenda Valentino Rossi. Tak hanya itu, ia unggul 5 seri,
meraih 11 kemenangan, 15 podium, plus konsistensi sprint race yang hampir tak tersentuh. Di atas kertas, itu adalah musim yang nyaris sempurna, dan Ducati seolah telah membangun era dominasi baru. Namun kini, suasana berbeda total. Menurut pengamat MotoGP Carlo Pernat, ada sesuatu yang ia lihat pada wajah para rider Ducati: kecemasan. Ia menyebut ekspresi itu sebagai alarm dini bahwa ada masalah besar yang tidak ingin diakui Ducati secara terbuka. Kondisi fisik Marc Marquez kembali rapuh. Walau meraih gelar, Marquez kembali menelan cedera serius di musim 2025. Tangannya, yang sudah berulang kali menjalani operasi, tampak semakin menderita. Pernat menilai masalah fisik Marc bukan lagi hambatan sesaat, tapi faktor jangka panjang yang harus diwaspadai Ducati. Jika Marc tidak berada dalam kondisi prima, keunggulan Ducati langsung berkurang signifikan. Selama 2025, merekalah yang memberi sayap bagi pembalap fenomenal itu. Tapi, tanpa Marc Marquez yang 100%, motor sekuat apapun tak akan mampu menutup kelemahan fisik pembalap. Desmo CDC GP25 dianggap telah mencapai batas pengembangan. Poin kedua jauh lebih mengkhawatirkan. Menurut Pernat, GP25 telah berada di puncak kemampuan teknisnya. Bahkan, upaya memaksa peningkatan performa justru bisa membuat keseimbangan motor menjadi tidak stabil. Dan disinilah bahaya mengintai Ducati. Dalam tekanan inilah bahaya mengintai Ducati. Ketika motor sudah mendekati limit, setiap perubahan kecil bisa berisiko merusak paket yang sebelumnya sempurna. Ini membuka peluang besar bagi rival yang teknologinya masih berkembang pesat. Aprilia, KTM, dan Honda mulai mengejar dengan kecepatan menakutkan. Aprilia menjadi momok utama. Di akhir 2025, mereka merebut 3 kemenangan lewat Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi. Sebuah sinyal bahwa RSGP bukan lagi motor kuda hitam. Pada tes Valencia 2026, Aprilia kembali menggigit. Raul Fernandez tampil sebagai salah satu yang tercepat. Sementara Ducati terbaik justru datang dari Alex Marquez, bukan dari sang juara dunia Francesco Bagnaia. KTM dan Honda pun menunjukkan progres stabil, memaksa Ducati berada dalam situasi paling tidak nyaman sejak 2020. Kemungkinan tidak lagi memiliki motor terbaik tahun depan. Davide Tardozzi tetap menunjukkan wajah optimis. Ia yakin Pecco Bagnaia telah menemukan kembali ritmenya dan akan kembali solid di 2026. Namun, optimisme itu berseberangan dengan kenyataan bahwa Marc Marquez masih cedera. Motor sudah berada di batas teknis dan rival mulai menemukan celah untuk menyerang. Bahkan Marc sendiri mengeluarkan pernyataan tegas. Tahun 2027 akan menjadi titik balik. Regulasi berubah total. Tidak ada jaminan Ducati akan tetap punya motor terbaik. Pernyataan itu bukan sekedar opini, melainkan pengakuan bahwa era keemasan Ducati bisa berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Apakah 2026 menjadi tahun kejatuhan Ducati? Semua tanda mengarah ke sana. Dominasi absolut di 2025 bisa berubah menjadi perebutan sengit di 2026. Aprilia sudah menemukan jalannya. KTM dan Honda berkembang signifikan. GP25 sudah di ujung limit. Dan Marc Marquez tidak lagi tak bisa dihancurkan. Di tengah tekanan berlapis itu, Ducati tidak bisa tidur nyenyak. MotoGP 2026 tampaknya akan menjadi pertarungan besar pertama antara Ducati dan Aprilia, dan tahun di mana Marc Marquez harus bertarung bukan hanya melawan rival, tapi juga melawan batas tubuh dan batas teknologi motornya sendiri. Aprilia rombak total RSGP. Ambisi pecah dominasi Ducati dan Marc Marquez. Apakah Aprilia akhirnya menemukan senjata rahasia untuk menghentikan dominasi Marc Marquez dan Ducati di MotoGP 2026? Tes Valencia memberi tanda-tanda mencengangkan. Motor RSGP tampil dengan perubahan ekstrim, berbalut corak zebra camouflage yang menutupi berbagai komponen aero baru, dan rumor di paddock menyebutkan Aprilia sedang menyiapkan revolusi, bukan evolusi. Tes Valencia setelah musim resmi 2025 menjadi ajang pamer inovasi besar-besaran bagi tim Aprilia Racing. Di bawah kepemimpinan Massimo Rivola, mereka tak lagi bermain aman.
RSGP terbaru hadir dengan aero radikal, sasis yang direvisi total, hingga perangkat mekanis baru yang tidak terlihat pada versi sebelumnya. Meskipun diberi livery zebra camouflage untuk menyembunyikan detail aero, mata para analis di pedok langsung menangkap perbedaan besar. Bentuk winglet depan lebih agresif, mirip konsep downforce F1. Side fairing lebih besar, dengan profil yang mengarahkan aliran udara langsung ke area tengah motor. Perubahan pada tail aero yang lebih kompak, revisi sasis yang terlihat lebih ramping namun kaku, indikasi fokus pada stabilitas pengereman serta akselerasi keluar tikungan. Langkah ekstrim ini menunjukkan satu hal, Aprilia ingin menjadi penantang serta pemburu utama dominasi Ducati. Performa mengesankan, Marco Bezzecchi cepat sejak hari pertama. Pembaruan besar itu langsung memberi hasil. Marco Bezzecchi yang baru bergabung dengan Aprilia Racing musim ini tampil konsisten dengan kecepatannya. Ia mampu berada di barisan depan dan hanya terpaut dari Raul Fernandez, pembalap satelit Trackhouse yang juga memakai RSGP. Bezzecchi menunjukkan dua hal penting. RSGP baru punya potensi besar bahkan sebelum setup optimal ditemukan. Karakter Bezzecchi cocok dengan gaya RSGP yang agresif, namun stabil saat menikung cepat. Tes ini memberi sinyal kuat bahwa Aprilia musim 2026 akan jauh lebih kompetitif dibanding tahun sebelumnya. Massimo Rivola pernah berkali-kali menyampaikan bahwa Aprilia tidak mau lagi sekedar mengisi posisi 3 besar. Ia ingin motor mereka bisa melawan monster bernama Ducati yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi motor paling sempurna di MotoGP. Namun ada satu faktor yang membuat dominasi Ducati semakin tak terhentikan, yaitu kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan. Sejak bergabung, Marquez membuat Desmosedici GP25 terlihat seperti paket tak terkalahkan. Pengereman kuat yang cocok dengan gaya agresif Marquez, akselerasi keluar tikungan membuat stabil dan minim wheelie, serta aero canggih membuat Ducati nyaman di semua jenis sirkuit. Kombinasi GP25 dan Marquez menjadi kekuatan yang membuat banyak rival kini harus melakukan perubahan ekstrim, dan Aprilia adalah yang paling berani. Rivola tahu, jika Aprilia ingin menantang Marc Marquez, mereka harus keluar dari zona aman, karena Ducati bukan saja dominan, tapi Marc Marquez membuat Ducati lebih menakutkan lagi. Aprilia menyadari bahwa era Aero MotoGP sedang memasuki level baru. Ducati memimpin, KTM menyusul, dan Aprilia tak mau tertinggal. RSGP lama sudah mencapai batas maksimal. Konsistensi bagus, tapi masih kalah di tikungan lambat dan akselerasi. Kemenangan hanya mungkin jika berani mengambil resiko teknis besar. Perubahan RSGP 2026 bukanlah langkah kecil. Ini adalah upaya mengubah identitas motor dari motor cepat di tikungan menjadi motor komplit yang bisa melawan Ducati di semua aspek, pengereman, mid corner, dan akselerasi. Melihat tes Valencia, ada beberapa poin penting. 1. RSGP 2026 lebih responsif dan stabil. Aero baru membantu motor lebih nempel ke aspal, terutama saat corner entry dan perubahan arah cepat. Perubahan sasis yang lebih kaku memberi keuntungan di pengereman. Ini area di mana Marquez selalu mendominasi. Jika Aprilia bisa mendekati level Ducati dalam braking stability, persaingan akan jauh lebih ketat lagi. Bezzecchi memberi sinyal positif sejak awal. Jika pembalap baru langsung cepat, itu pertanda basis motornya sangat kuat. Potensi Aprilia belum maksimal. Belum semua pembaruan diuji penuh karena hanya tes awal. Perubahan ekstrim pada RSGP membuktikan bahwa Aprilia tidak ingin lagi menjadi tim kejutan, tapi tim penantang gelar. Jika performa RSGP terus meningkat, MotoGP 2026 bisa menyajikan duel panas antara Marc Marquez dengan GP26 yang makin tak tertandingi, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin dengan RSGP hasil revolusi besar. Dan inilah yang membuat MotoGP 2026 semakin tak terduga dan ditunggu-tunggu. Toprak Razgatlioglu bikin Gino Borsoi shock. Kecepatan luar biasa, adaptasi kilat, ancaman serius untuk Marc Marquez.
Siapa sangka, hanya dalam 2 hari mengendarai Yamaha V4 MotoGP, Toprak Razgatlioglu sudah membuat banyak orang di pedok terdiam. Bahkan, bos Pramac Racing, Gino Borsoy, sampai mengaku syok melihat betapa cepatnya sang juara WSBK itu memahami motor yang benar-benar berbeda dari apa yang pernah ia tunggangi. Padahal, sebelum tes resmi Valencia, hampir semua pengamat mengira bahwa Toprak akan menghadapi kendala besar. Alasannya sederhana, gaya pengereman super agresif khas Toprak dikenal sangat liar dan sulit disesuaikan dengan karakter ban Michelin serta sistem elektronik MotoGP. Banyak yang memprediksi ia akan butuh waktu panjang untuk menemukan ritme, namun yang terjadi justru kebalikannya, dan disinilah kejutan besar dimulai. Pada hari tes resmi Valencia, Toprak menutup sesi di posisi ke-18, namun itu bukan angka yang mencerminkan penampilannya sesungguhnya. Ia mengungguli Alex Rins dari Monster Energy Yamaha dan lebih cepat dari rekan setimnya sendiri, Jack Miller, serta hanya terpaut sekitar 1 detik dari catatan waktu terdepan. Untuk seorang rookie MotoGP yang baru pertama menyentuh motor V4 Yamaha, ini sudah lebih dari sekedar menjanjikan. Karena itu, Gino Borsoy tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Saya cukup terkejut dan terkesan dengan pola pikir dan gaya balapnya, ujarnya. Kita semua tahu dia luar biasa dalam hal pengereman, tapi hari ini dia menunjukkan bahwa dia mampu mengubah gaya balapnya dalam waktu yang sangat singkat. Kami memberinya beberapa tips dan dia langsung paham serta menerapkannya, tambahnya. Ungkapan Borsoy menggambarkan betapa cepatnya Toprak belajar, terutama dalam aspek yang selama ini dianggap tantangan terbesarnya. Toprak dikenal dunia karena kemampuan late braking yang seperti melawan hukum fisika. Di WSBK, ia memaksa motor melakukan hal yang tak dilakukan pembalap lain. Masuk tikungan super telat, motor nge-slide, ban depan seperti habis batas grip. Di MotoGP, gaya itu tidak bisa dipakai mentah-mentah. Michelin sangat sensitif pada beban masuk tikungan. Terlalu agresif sedikit saja, grip langsung hilang. Dan inilah yang membuat orang kaget. Toprak tidak memaksakan gaya lamanya. Ia langsung mampu mengubah pola agar sesuai karakter motor. Serta, ia menganalisis feedback teknis dengan cepat. Engine brake, mapping elektronik, trail braking, load transfer. Banyak rookie MotoGP butuh berbulan-bulan untuk memahami hal ini. Toprak hanya hitungan jam. Sehari setelah tes resmi selesai, Toprak kembali turun dalam tes privat di Valencia. Inilah momen yang membuat para pengamat semakin terperanjat. Beberapa media menyebut catatan waktunya menyamai time Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez saat tes resmi, sebuah indikasi bahwa kecepatan Toprak meningkat tajam hanya dalam 24 jam. Artinya, ia menemukan limit motor dengan cepat, dapat memahami karakter V4 lebih dalam, dan ia mulai menggabungkan signature braking style-nya dengan teknik MotoGP yang lebih halus. Gino Borsoy sampai syok melihat peningkatan tersebut. Baginya, ini tanda bahwa Toprak bukan hanya bakat besar, tapi juga pembalap yang mampu beradaptasi secara teknis lebih cepat dari ekspektasi tim. Beberapa pengamat mulai melempar spekulasi, Toprak bisa menjadi salah satu lawan berat Marc Marquez dalam beberapa musim mendatang. Alasannya, gaya balap keduanya sama-sama agresif, khususnya dalam pengereman. Toprak punya kemampuan kontrol motor saat slide yang mendekati level Marquez di masa puncaknya. Dengan motor V4 yang sekarang lebih selaras dengan kebutuhan riding style-nya, ia punya potensi berkembang pesat. Kecepatan adaptasi Toprak mengingatkan banyak orang pada Marc saat debut MotoGP 2013. Tentu masih terlalu dini untuk menyimpulkan, tetapi dari 2 hari tes saja, Toprak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukan rookie biasa. Toprak Razgatlioglu datang ke MotoGP dengan beban prediksi negatif, namun hanya dalam 2 hari mematahkan asumsi bahwa gaya pengeremannya akan sulit menyesuaikan serta menunjukkan peningkatan waktu yang masif dan ia mulai dinilai sebagai ancaman di jajaran atas MotoGP. Jika progres ini berlanjut, MotoGP 2026 bisa menjadi panggung duel baru yang sangat dinantikan. Toprak versus Marc Marquez, perang late breaking antar legenda 2 era berbeda. Kalau ini baru tes pertama, bagaimana nanti ketika musim sebenarnya dimulai? Valencia memanas, Aprilia borong podium. Bos tim histeris bangga, sementara Ducati tersungkur di laga penutup MotoGP 2025. Siapa sangka, seri pamungkas MotoGP 2025 berubah menjadi panggung besar Aprilia?
Hasil yang terjadi di sirkuit Ricardo Tormo Valencia benar-benar di luar dugaan banyak pihak. Bukan hanya menang, Aprilia mendominasi total dan membuat bos tim Massimo Rivola diliputi euforia sampai tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Pada balapan utama, Aprilia tampil seperti pabrikan yang berada di level berbeda. Marco Bezzecchi yang start dari pole position langsung menunjukkan kualitasnya sejak lampu start padam. Ia melesat bersih, membuka jarak dan tidak pernah sekalipun memberi peluang bagi lawan untuk mendekat. Konsistensi ritme Bezzecchi menjadi kunci. Setiap lap, ia mampu mempertahankan pace stabil tanpa kesalahan, sesuatu yang sangat sulit dilakukan di Valencia yang terkenal teknis dan menuntut presisi tinggi. Namun, cerita kejutan terbesar justru datang dari belakang. Pembalap Trackhouse, satelit Aprilia, sukses naik ke posisi kedua dan bertahan hingga garis finish. Kombinasi motornya yang stabil di sektor teknis dan strateginya dalam membaca degradasi ban membuatnya mampu menahan tekanan dari para pembalap Ducati dan KTM. Hasil ini membuat Aprilia mengunci podium 1-2, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah mereka di kelas Premier. Tak heran bila Massimo Rivola terlihat sangat emosional di pedok. Baginya, ini bukan sekedar kemenangan. Ini adalah validasi penuh atas kerja keras para teknisi, insinyur, dan pembalap sepanjang musim. Rivola menyebut bahwa performa